Santapan Harian Kamis 5 Oktober 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini, hati kami siap untuk Engkau isi dengan sabda-Mu ya Kristus. Kami mohon, bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yehezkiel 28 ayat 11-19. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau, kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan, dan lenyap selamanya engkau. Sahabat Santapan Harian, gunung sering dikaitkan dengan keperkasaan. Ketinggiannya yang menjulang menjadikannya istimewa. Belum lagi gunung berapi yang menyimpan kekuatan dan kedahsyatan tiap kali erupsi. Gunung yang ditutupi oleh lebatnya hutan menjadikannya sebagai wahana mengalirnya energi kehidupan. Karena keistimewaannya, gunung dianggap sebagai tahta Allah. Raja Tirus yang karena kesombongannya dijauhkan dari gunung Allah. Padahal gunung Allah merupakan sumber kehidupan, kebahagiaan, dan tempat penuh berkat. Apa dan bagaimana jadinya bila orang sampai dibuang dari gunung Allah? Tentu, sungguh tak terbayangkan bila sampai dibuang dari gunung Allah. Hal itu berarti dibuang dari negeri orang hidup. Begitulah nasib Raja Tirus yang diratapi oleh anak manusia. Sebagaimana tertulis dalam nas hari ini. Begitulah nasib Raja Tirus yang tragis. Ia harus dibuang dari gunung Allah karena kesombongannya yang menonjol. Padahal eksistensi Raja Tirus begitu dipuji-puji oleh Tuhan Allah. Disebut sebagai gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat, dan maha indah. Ia laksana berada di Taman Eden dengan segala keelokan dan kemewahannya. Kemuliaan sang raja begitu terlihat
karena berada di gunung kudus Allah yang dipenuhi cahaya. Sungguh gambaran yang luar biasa memesona hingga dikatakan tidak tercela dalam tingkah laku. Sayang, akibat dihinggapi kecurangan yang melahirkan kesombongan, semua pujian itu pun lenyap. Bahkan ia dilempar ke bawah dari tempatnya yang tinggi. Tanda dari datangnya kejatuhan yang mencelakakan hingga menjadi makanan api yang menyala. Begitulah ucapan ratapan Nabi Yeskiel mengenai akhir kisah dan lenyapnya Raja Tirus. Belajar dari ratapan Nabi Yeskiel, perbuatan dosa dengan segala bentuknya sangatlah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, dengan adanya berkat karunia pembaptisan, janganlah biarkan status kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi sia-sia. Jadi, janganlah kita sombong, supaya tidak terlempar dari naungan rahmat Gunung Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Cinta, jauhkanlah dari kami hati yang sombong. Berikanlah kami kerendahan hati. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.